Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya kasus penipuan online membuat siapa saja harus waspada setiap bertransaksi. Berkat era digital, aktivitas jual beli kini bisa dilakukan dengan mudah. Jual beli online menjadi salah satu meraup keuntungan yang cepat tanpa banyak modal. Di sisi lain, aktivitas jual beli online rupanya juga memunculkan praktik-praktik merugikan seperti penipuan, dan tak sedikit kasus penipuan online muncul saat ini. Penipuan menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan bagi para pelaku jual beli online. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara melaporkan kasus penipuan online, baik lewat kepolisian ataupun lewat media online lainnya. Sebelum dilanjut, yang belum subscribe silahkan di-subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan informasi lainnya. Dan jangan lupa di-like jika Anda menyukai informasi ini. Tetapi ada langkah yang bisa dilakukan ketika menjadi korban penipuan. Hal pertama yang harus dilakukan ketika menjadi korban penipuan online adalah tak perlu panik dan segera melaporkannya. Berikut adalah cara melaporkannya. Cara melaporkan penipuan online yang pertama adalah melaporkannya langsung ke kantor polisi. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan bukti yang cukup dan akurat. Siapkan bukti-bukti penipuan online. Bukti ini seperti tangkap layar atau screenshot, URL, foto, rekaman suara, atau video. Yang kedua, datang ke kantor polisi. Setelah bukti terkumpul lengkap, datanglah ke kantor polisi. Disarankan untuk mendatangi tingkat Polres untuk tindak pidana cyber. Setelah mendatangi Polres, langkah yang ketiga yaitu menuju ruangan SPKT atau ruang sentra pelayanan kepolisian terpadu. Sampaikan laporan dan bukti yang ada kepada petugas. Yang keempat, komunikasi dengan petugas. Petugas kemudian akan mengajukan sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan laporan. Laporan akan diketik dan dicetak sebagai bukti pelaporan. Yang kelima, tunggu pemberitahuan selanjutnya. Setelah laporan selesai dibuat, tunggu pemberitahuan selanjutnya dari pihak kepolisian. Langkah selanjutnya adalah menghubungi pihak bank untuk memblokir rekening penipu. Anda dapat menelpon nomor customer service bank yang digunakan si penipu, atau datang langsung ke kantor bank atau cabang untuk membuat laporan. Di sana, petugas customer service bank akan membantu Anda memproses laporan penipuan dan menindaklanjutinya jika jumlah laporan yang ditunjukkan kepada rekening tersebut banyak atau Anda memiliki bukti konkret penipuan, maka pihak bank dapat memiliki kewenangan untuk memblokir nomor rekening tersebut dan memprosesnya kepada pihak kepolisian. Sambil menunggu hasil dari kepolisian, Anda juga bisa melaporkan lewat layanan aduan BRTI. Laporan ini dibuat secara online melalui Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Aduan BRTI merupakan layanan pengaduan pelanggan yang dikelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Langkah yang pertama, pelanggan yang menerima panggilan atau pesan yang tidak dikehendaki, selanjutnya disebut pelapor, diminta untuk merekam percakapan atau memfoto pesan serta nomor telepon seluler yang digunakan oleh pelaku untuk memanggil atau mengirim pesan kepada Anda. Yang kedua, pelapor bisa membuka halaman layanan kominfo.go.id dan mengklik menu aduan BRTI. Langkah yang ketiga, pelapor diwajibkan untuk mengisi daftar isian berupa identitas pelapor, yaitu nama, alamat email, dan nomor telepon seluler. Langkah yang kelima, petugas akan melakukan verifikasi dan analis percakapan atau bukti-bukti yang telah dikirim. Yang keenam, petugas akan membuat tiket laporan ke dalam sistem Smart PPI dan mengirimkan pesan notifikasi dalam bentuk email ke penyelenggara jasa telekomunikasi. Selanjutnya, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan notifikasi kepada BRTI terkait pengaduan pelanggan yang telah ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh sistem Smart PPI. Yang terakhir, dalam hal terjadi pemblokiran terhadap nomor telepon seluler yang tidak terkait dengan penipuan, pemblokiran nomor telepon atau pengirim pesan dapat dibuka setelah ada klarifikasi dan atau verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan kepada BRTI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi pengaduan lewat BRTI ini juga tidak sembarangan ya, karena petugas akan melakukan
konfirmasi pengecekan, dan verifikasi ulang sebelum laporan itu dikabulkan. Hal ini juga dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan. Langkah selanjutnya, Anda juga bisa melaporkannya lewat cek rekening ID. Tak hanya melaporkan kasus secara keseluruhan, Anda juga perlu melaporkan nomor rekening penipu. Ini bertujuan agar rekening diketahui masyarakat dan tidak ada lagi kasus penipuan yang sama. Salah satunya yaitu lewat cek rekening ID. Cekrekening.id merupakan situs resmi milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merangkum rekening yang terkait tindak pidana seperti penipuan. Pelaporan rekening ke situs ini bisa dilakukan secara online, melalui aplikasi atau website, dan bisa juga secara offline, dengan datang langsung ke call center Kominfo dengan membawa salinan bukti dugaan tindak pidana. Berikut mengajukan laporan lewat online. Yang pertama, klik cekrekening.id atau lapor. Langkah kedua, masukkan nama bank, rekening, dan nama pemilik rekening. Yang ketiga, isi kategori transaksi, jumlah kerugian, media transaksi, dan kronologi penipuan. Untuk bisa melaporkan penipuan, Anda perlu melampirkan bukti penipuan seperti bukti transfer, tangkap layar, atau percakapan dalam bertransaksi, dan bukti pendukung lainnya. Itu adalah beberapa cara yang bisa Anda lakukan jika menjadi korban penipuan online. Sekian tips dari saya, semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.